sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Harga pasaran Tom Haye fantastis hingga bikin auto kejang-kejang, hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Timnas Indonesia wajib bangga dan bahagia. Media Vietnam soroti naturalisasi Jay Itzes, sebut skuad timnas Indonesia makin tangguh dan berkualitas. Shin Tae-yong punya tembok super kokoh untuk timnas Indonesia. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter dan pemain Liga Kasta Eropa terbaik. 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya. Nomor 1, si penyerang ganas. Sebut Jay Itzes berkomitmen besarkan timnas Indonesia. Erick Thohir, Bismillah Garuda mendunia. Harga pasaran Tom Haye fantastis hingga bikin auto kejang-kejang, hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Timnas Indonesia wajib bangga dan bahagia. Harga pasaran calon pemain timnas Indonesia Tom Haye hampir setara seluruh pemain timnas Vietnam. Sekadar diketahui, Tom Haye yang kini bermain untuk SC Heerenveen segera resmi mendapatkan paspor Indonesia. Kamis sore waktu Indonesia Barat, Tom Haye tiba di Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir di negara asal sang nenek. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye bukanlah pemain sembarangan. Di level junior, Tom Haye pernah membawa timnas Belanda U17 juara Piala Eropa U17 2012. Ia juga pernah mengecap 9 penampilan bersama timnas Belanda U21. Bagaimana di level klub? Tom Haye pernah membela sejumlah klub seperti AZ Alkmaar, Lecce, NAC Breda hingga kini membela klub kasta teratas Liga Belanda SC Heerenveen. Sekarang harapannya proses naturalisasi Tom Haye berjalan lancar. Diharapkan gelandang flamboyan ini sudah dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret 2024. Harga pasaran Tom Haye berada di angka 3 juta euro atau setara 51,4 miliar rupiah. Cukup hebat rekam jejaknya, semoga segera selesai proses naturalisasinya. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Media Vietnam soroti naturalisasi Jay Itzes, sebut skuad timnas Indonesia makin tangguh dan berkualitas. Media asal Vietnam, The Thao 247 ikut menyoroti resminya Jay Itzes menjadi warga negara Indonesia WNI. Menurut media Vietnam itu, kini skuad timnas Indonesia semakin kuat karena diperkuat oleh Jay Itzes. Ya, Jay Itzes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melakukan pindah federasi untuk segera membela timnas Indonesia. Jay Itzes sendiri merupakan pemain berusia 23 tahun dan bermain untuk posisi bek tengah. Dengan begitu, lini belakang skuad Garuda kini semakin bertambah kuat karena pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak opsi untuk dimainkan. Bertambahnya pemain belakang yang memiliki pengalaman bermain di Belanda dan Italia itu lantas dianggap The Thao 247 menambahkan kualitas timnas Indonesia. Tentu hal itu menjadi kabar buruk untuk lawan-lawan Garuda, termasuk Vietnam.
Semoga bisa segera bergabung untuk berlatih bersama dan menciptakan chemistry. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Shin Tae-yong punya tembok super kokoh untuk timnas Indonesia. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter dan pemain Liga Kasta Eropa terbaik. Lini pertahanan timnas Indonesia sudah tidak perlu risau saat menghadapi duel udara. Pasalnya, skuad Garuda memiliki pemain-pemain yang memiliki postur hampir 2 meter. Hal tersebut sangat membantu timnas terutama untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh di beberapa ajang ke depan. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Tentu butuh waktu bagi Jay untuk mendapatkan kesempatan debut di skuad Garuda karena dia dipastikan tidak akan bermain di Piala Asia 2023 nanti. Pendaftaran pemain untuk ajang tersebut sudah ditutup pada awal Desember ini. Namun pemain yang berposisi sebagai bek tengah bisa jadi andalan karena memiliki postur yang cukup tinggi. Selanjutnya ada Justin Hubner yang memiliki tinggi 1,87 meter saat ini. Masih berusia 20 tahun, pemain Wolverhampton Wanderers U-Strip 21 tersebut masih berpeluang masih bisa terus berkembang. Bertugas sebagai bek tengah, dia memiliki kesempatan untuk menemukan chemistry bersama bek lain seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Nama terakhir tentu saja Elkan Bagot yang menjadi pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda. Elkan memiliki tinggi 1,98 meter saat ini dan kondisi tersebut sukses dia manfaatkan dengan baik. Bek timnas Indonesia kategori monster semua guys, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Lima pemain timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Libya. Nomor 1, si penyerang ganas. 5. Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani jadi salah satu pemain yang diprediksi bisa menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Kecepatan serta determinasinya dalam melakukan serangan ke daerah pertahanan lawan. 1 golnya ke gawang Filipina berhasil menyelamatkan pasukan Shin Tae-yong dari kekalahan. 4. Witan Sulaiman. Berikutnya ada nama Witan Sulaiman yang diyakini bisa menjadi pembeda dalam permainan timnas Indonesia. Witan sejauh ini menjadi pemain timnas Indonesia dengan jumlah laga terbanyak di bawah asuhan Shin Tae-yong. 3. Shaina Patinama. Shaina Patinama juga menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan kontribusi berupa gol untuk timnas Indonesia. Meski berposisi sebagai pemain bertahan, Patinama punya naluri mencetak gol yang cukup baik. 2. Yaakob Sayuri. Winger timnas Indonesia Yaakob Sayuri juga diprediksi bisa menjadi ancaman untuk lini pertahanan Libya. Meski jarang diturunkan sebagai starter, Yaakob punya karakter bermain cukup baik untuk membuka peluang ke arah gawang. 1. Ramadhan Sananta. Pemain satu ini menjadi opsi Shin Tae-yong di lini serang timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Ramadhan Sananta terus membuktikan kualitasnya di lini depan timnas Indonesia. Sananta tercatat sudah mengoleksi 4 gol dari 7 penampilannya. Sebut Jay Itzes berkomitmen besarkan timnas Indonesia, Erick Thohir, Bismillah Garuda mendunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang proses naturalisasi Jay Itzes telah rampung. Erick pun tahu betul Jay Itzes berkomitmen untuk membesarkan sepak bola dan timnas Indonesia. Untuk itu ia yakin Garuda bisa mendunia dengan semakin bertambahnya amunisi tim merah putih. Erick pun turut senang karena proses naturalisasi Itzes telah rampung total.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPR yang telah menyetujui pengajuan naturalisasi bek Venezia itu. Pada September 2023, pemain bernama lengkap J. Noah Idzes itu bertemu dengan Eric. Proses naturalisasi Idzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi I3 dan ex-DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. J memiliki komitmen untuk ikut membesarkan sepak bola Indonesia dan berjuang untuk merah putih. Bismillah kita bawa Garuda mendunia, sambung Eric. Idzes berkemungkinan besar akan menjalani debutnya di Timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali memulai perjuangannya dengan melawan Vietnam di matchday ketiga pada 21 Maret 2024. Bakal seru nih guys bertemu Vietnam, silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.